Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aytumuni sholli. Wa qala aidan, miftahus sholati tuqulu wa tahlimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahumullah, kita lanjutkan. Mari kita membahas tentang takbiratul ihram atau kita sebut dengan takbir tahrimah. Bahwa yang akan kita bahas di sini adalah kata ihramnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Bukan Allahu Akbar karena bar yang terakhir itu berarti benda. Nanti bukan Allah Maha Besar tapi Allah seperti benda, tidak diperbolehkan. Merupakan takbir pertama dan merupakan ungkapan atau ucapan atau tindakan yang kita lakukan pada saat kita masuk mendirikan sholat. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, dan itu harus diucapkan, tidak boleh hanya di batin, dan harus menggunakan bahasa Arab. Kita dulu pernah dihebohkan di Jawa Timur yang berusaha melakukan ibadah dengan bahasa Jawa. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Gede. Itu tidak diperbolehkan. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa begitu kita masuk mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita, karena Allahu Akbar itu adalah merupakan ihram, kain pembatas antara sebelum masuk dan setelah masuk. Dan ini merupakan tanda, seperti tadi saya bacakan, merupakan pertanda bahwa kita sudah masuk di dalam sholat. Kita diwajibkan berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita mungkin sangat sulit ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memotong hal-hal yang berhubungan keduniawian, baik itu berupa tindakan, ucapan, ungkapan, dan lain-lain perbuatan, misalnya makan, minum, kemudian berbicara, dan lain-lain, itu sudah tidak diperbolehkan. Pernah saya menyaksikan sebuah video yang dari seorang ustadz, bahwa pada saat sebelum sholat kita makan dan kita sudah wudhu, karena maaf, mulut kita atau gigi kita ada yang berlubang, ada salah satu sisa makanan sedikit yang tersisa di situ. Pada saat kita sedang sholat, itu kebetulan di bawah itu sedikit itu keluar dan kita telan, itu termasuk makan, maka sholat itu adalah tidak sah. Ini maka hati-hati. Maka disarankan, dianjurkan kita sebelum sholat itu adalah siwak, kita atau saat ini adalah sikat gigi. Paling tidak apabila kita setelah makan, begitu makan kita terus menjalankan sholat, yang paling sering adalah sholat zuhur ya. Ini maka hati-hati, maka berkumur-kumurlah, jangan sampai ada sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Karena ini makan, berbicara itu termasuk salah satu membatalkan sholat. Maka takbiratul ihram itu tadi merupakan tirai, merupakan kain penutup, merupakan dalam hati kita ya, dalam kita tidak boleh, sudah tidak boleh melakukan hal-hal keduniawian itu dan lain sebagainya. Juga dalam hati, ya, nah ini yang paling sulit memang dalam hati kita. Nah, kalau kita mendengar itu
sesuatu, saya tak sholat dulu, sama sekali tidak boleh seperti ini. Tapi ini biasa ya, memang sudah biasa karena kita sebagai orang biasa. Apabila kita kehilangan sesuatu pada saat sholat, maka kita kehilangan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ini yang paling sulit. Maka Bapak Ibu, hal yang terbaik adalah bagi kita, karena kita ingin sholat sempurna. Sholat sempurna itu hanya bisa didapat dari sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu satu dengan yang lain saling menutup. Artinya ada seorang, misalnya dalam sebuah masjid ini, 50 orang ini, yang 49 itu tidak kusuk, yang satu kusuk, yang satu ucap tindakannya, kemudian ucapannya dan sebagainya dalam sholat itu bagus, maka yang 49 itu termasuk dianggap bagus. Misalnya ada imam yang keliru, kemudian yang lain itu sudah ditutup oleh makmum. Inilah kekuatan sholat berjamaah. Maka sholat yang paling sempurna bagi kita, karena kita adalah bukan Abu Bakar yang bisa sholat sempurna, bukan Nabi, kita adalah orang yang biasa, maka sebaik-baik sholat itu adalah di dalam berjamaah, karena kita saling menutup. Kemudian Bapak Ibu, maka di dalam begitu kita sudah masuk takbiratul ihram, itu adalah sudah masuk ke dalam sholat, kita diusahakan selalu mengingat kepada Allah, hanya mengingat tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk tumakninah, terus meluruskan niat. Dan ini merupakan apabila kita sudah takbiratul ihram juga termasuk kita memberitahu kepada sekitar, ya, kepada sekitar bahwa kita sedang sholat. Maka apabila kita sudah takbiratul ihram, kita diusahakan supaya yang lain sudah tidak mengganggu, tidak mau ngajak bicara. Maka sekali lagi, cara melakukan takbiratul ihram itu dilafalkan atau diucapkan, setidak-tidaknya kita mendengar untuk diri sendiri, agak keras sedikit juga tidak apa-apa, dan diucapkan pada posisi berdiri menghadap kiblat sambil mengangkat tangan dengan muka yang tegak. Jangan dipanjangkan huruf. Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit apabila banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.